Penghalangnya ternyata adalah nafsu-nafsu kita. Jadi ada sifat 4 di dalam diri kita yang menghalangi nafsu kita, yang menghalangi panca indera kita, mata batin kita mengenali kenyataan apa adanya. Nah, kalau kita membersihkan nafsu yang 4 itu, kita bisa mengendalikan nafsu yang 4 itu, kita akan dibawa pada kenyataan indrawiyah ini kemudian tersingkap kesejatiannya, begitu. Dalam bahasa dia begini, kenyataan semesta ini sebenarnya hanya cermin besar. Kenyataan semesta ini hanya cermin besar kalau dilihat dengan penglihatan batin yang jernih, dia akan bisa menampilkan kesejatian realitas atau sang realitas itu tertangkap di cermin alam semesta kita. Karena hati kita sudah tidak lagi dikendalikan oleh nafsu yang 4 tadi. Merah, putih, kuning, dan hijau. Nah, saya membayangkan ini olah laku seorang Sunan Kalijogo berkelana, berlelono, mencari apa yang mendasari hakikat kenyataan ini. Dan penghalangnya adalah nafsu kita yang 4 yang membuat pikiran kita tidak jernih, pikiran kita tidak lagi tajam, hati kita dipenuhi kekotoran, kesemenaan, keinginan, nafsu kita, pamrih kita, ego kita akhirnya menghalangi kita melihat kenyataan itu sebagai cermin besar yang bisa memancarkan realitas sang kesejatian. Nah, penghalang ini oleh Sunan Kalijogo harus ditundukkan. Penghalang ini, nafsu-nafsu itu harus nafsu-nafsu kita atas kemelekatan, ketertarikan, rasa suka, rasa benci, rasa senang, kemelekatan kita atas materi, kemelekatan kita atas pangkat, jabatan, dan lain sebagainya itu kemudian menghalangi mata batin kita, mengotori mata batin kita untuk menangkap realitas yang hak di dalam kenyataan alam semesta yang indrawi ini. Lalu bagaimana cara mencapai sumber yang terdasar itu? Bagaimana mencapai realitas yang sejati itu? Tadi saya sudah katakan kita membersihkan diri, menjadikan hati kita sebagai pancer, menjadikan hati kita ini sebagai cermin jernih yang bisa menangkap kenyataan ini sebagai bayangan dari yang hak.